Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohanada dengan NIM D1D021165 dari Prodi Kehutanan kelas R02. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis serangga hama. Yang pertama itu ada serangga hama kutu putih. Nah, kutu putih ini adalah serangga hama yang termasuk dalam ordo Hemiptera dan famili Pseudococcidae. Serangga ini dikenal dengan beberapa nama lain seperti kutu lonceng, kutu tepung, dan witefli. Kutu putih ini merupakan hama yang penting pada berbagai tanaman, baik tanaman hias, tanaman buah, maupun tanaman sayuran. Nah, ciri-ciri dari kutu putih ini yang pertama itu tubuhnya itu kecil, berwarna putih dan ditutupi oleh lapisan lilin, dan memiliki antena dan kaki yang panjang. Seringkali ditemukan bergelombolan di bagian bawah, daun, batang, dan juga di sekitaran bunga. Nah, nimfu kutu putih berwarna putih dan bergerak aktif, sedangkan kutu putih itu dewasa betina tidak memiliki sayap dan tidak bisa bergerak. Nah, kerusakan yang dilakukan oleh kutu putih ini yaitu menghisap cairan dari tanaman sehingga tanaman menjadi lemah dan layu. Nah, kerusakan yang ditimbulkan oleh kutu putih ini yang pertama itu kutu putih ini menghisap cairan dari tanaman sehingga tanaman menjadi lemah dan layu. Dan juga kutu putih ini mengeluarkan embun madu yang menarik semut dan jamur jelaga. Dan juga kutu putih ini dapat mengeluarkan virus tanaman. Nah, cara pengendalian dari kutu putih ini yang pertama itu menjaga kebersihan kebun dan tanaman serta menggunakan bibit yang bebas hama, dan juga menggunakan predator alami kutu putih seperti Coccinella atau kumbang lodibers. Nah, beberapa jenis kutu putih pada umumnya di Indonesia itu ada kutu putih kapas, kutu putih singkong, kutu putih jeruk, dan juga kutu putih teh. Nah, untuk serangga yang kedua yaitu ada wering coklat. Nah, serangga ini yaitu serangga kecil berwarna coklat dengan panjang tubuh itu 2-3 mm, memiliki 2 pasang sayap yang transparan. Matanya itu berwarna merah dan antenanya itu panjang dan tipis. Kakinya itu panjang dan kuat untuk melompat. Nah, kerusakan yang ditimbulkan dari serangga ini yang pertama itu serangga ini menghisap cairan dari batang padi sehingga tanaman menjadi lemah dan layu. Terus juga wering coklat ini mengeluarkan embun madu yang menarik semut dan jamur. Yang ketiga itu wering coklat dapat menularkan virus tungro yang menyebabkan penyakit tungro pada tanaman. Nah, untuk cara pengendalian dari serangga ini yaitu dengan pencegahan, yaitu menanam varietas padi tahan wering dengan menjaga kebersihan sawah dan mengatur pemupukan. Yang kedua itu pengendalian hayati, yaitu menggunakan predator alami wering coklat. Yang ketiga itu ada pengendalian kimia, yaitu menggunakan insektisida. Nah, wering coklat ini merupakan salah satu hama utama tanaman padi di Asia Tenggara. Serangan wering coklat dapat menyebabkan gagal panen. Pengendalian wering coklat yang efektif membutuhkan kombinasi beberapa metode. Untuk yang ketiga ada ulat geraya. Nah, ulat geraya ini berwarna hijau dengan garis-garis coklat di punggungnya. Panjangnya ini biasanya sampai 5 cm. Berwarna coklat dan terletak di dalam tanah. Nah, untuk ulat geraya yang dewasa berwarna coklat dengan bintik-bintik putih di sayapnya. Nah, habitat dari ulat geraya ini biasanya ditemukan di pertanaman jagung, padi, dan rumput-rumput. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ulat geraya ini yaitu serangga ini memakan daun tanaman sehingga tanaman menjadi lemah dan layu. Ulat geraya juga dapat menyebabkan kerusakan parah pada tanaman, bahkan dapat menyebabkan gagal panen.
Nah, ulat geraya ini merupakan hama yang berasal dari Amerika Serikat dan telah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Ulat geraya ini dapat menyerang berbagai jenis tanaman. Untuk pengendalian ulat geraya yang efektif membutuhkan kombinasi beberapa metode juga. Nah, untuk serangga yang keempat yaitu ada belalang. Karakteristik dari belalang ini yang pertama itu tubuhnya panjang dan ramping dengan antena yang panjang, memiliki dua pasang sayap, yaitu sayap depan yang tebal dan sayap belakang yang tipis dan transparan. Kaki belalang panjang dan kuat untuk melompat. Matanya itu menyebuk besar dan berwarna coklat. Nah, habitat dari belalang ini yaitu dapat ditemukan di berbagai tempat seperti padang rumput, hutan, dan kebun. Nah, belalang ini adalah serangga yang dapat melompat jauh bahkan hingga 20 kali panjang tubuhnya. Jenis-jenis belalang ini juga banyak jenisnya. Yang pertama itu ada belalang daun, belalang sembu, belalang sendatu, dan belalang padi. Nah, kerusakan dari belalang tersebut yang dilakukan oleh belalang tersebut yaitu membuat lubang pada daun dan batang tanaman dan juga memakan buah dan menyebabkan buah tersebut busuk dan juga menurunkan kualitas dan hasil panen. Nah, untuk serangga yang kelima yaitu ada trip. Nah, untuk karakteristik dari trip ini yaitu tubuhnya itu kecil dan ramping, berwarna kuning dan coklat, dan juga memiliki antena yang pendek dan sayap yang sempit. Hidupnya itu juga berkoloni pada daun dan bunga tanaman, serta menghisap cairan tanaman dan mengeluarkan embun madu. Dan kerusakan yang terjadi pada tanaman tersebut yang disebabkan oleh serangga yaitu menyebabkan daunnya itu menguning, keriting, dan nekrotik, dan juga melemahkan tanaman dan menurunkan hasil panen, serta menjadi faktor penyakit pada tanaman. Nah, jadi itulah 5 jenis serangga yang bisa saya jelaskan.